Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gua mau membahas review pertandingan Premier League. Kita mulai ada dua pertandingan terutama yaitu Liverpool yang menang 3-0 berhadapan dengan Nottingham Forest dan Derby Manchester. Kita ke Liverpool dulu. Liverpool menang 3-0. Di starting eleven tidak banyak perubahan kecuali Simikas yang bermain, bukan Robertson, karena Robertson cedera cukup lama kalau nggak salah. Di tengah Gravenberch, McAllister dan juga Soboslai. Di depan juga tidak ada banyak perubahan. Salah, Nunes dan Jota yang bermain, bukan Luis Diaz, karena Luis Diaz tidak dibawa di pertandingan kali ini karena ada masalah terkait dengan orang tuanya yang diculik di Kolombia. Sampai sekarang belum ada update mengenai ayahnya Luis Diaz. Kalau ibunya Luis Diaz sudah diamankan, jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk ayah dari Luis Diaz, semoga cepat ditemukan. Maka dari itu dia tidak dibawa, Jota yang dimainkan, dan gue nonton babak pertama praktis ya. Nottingham Forest itu nggak bisa ngapa-ngapain, praktis diobok-obok oleh Liverpool. Hampir nggak dapat peluang sama sekali. Gue rasa Nottingham yang cuma 2 shots di babak pertama, Liverpool dapat 13 shots. Jadi ya babak pertama juga udah 2-0 ya, praktis gue tidak nonton lagi karena gue rasa ya udah pasti menang lah ya. Gue tidak melihat Nottingham bisa membuat kejutan, dan terbukti di babak kedua pun nggak banyak yang bisa dibuat oleh Nottingham. Dan dengan hasil ini Liverpool bisa memasuki 4 besar dengan 23 poin ya. Jadi ada 4 tim, bahkan dari peringkat 1 sampai peringkat 5 itu selisihnya tidak banyak. Tottenham Hotspur peringkat 1 26 poin, Arsenal City di peringkat 23 poinnya 24, Liverpool di peringkat 4 dengan 23, dan Aston Villa di peringkat 5 dengan 22. Jadi masih sangat ketat untuk persaingan di 4 besar. Tapi kembali lagi, ini baru 10 pertandingan, masih dini sekali, masih akan dinamis perubahannya ya. Jadi kita lihat nanti seberapa konsisten 4. Tapi kan sudah tulis nih petanya seperti apa, peta kekuatannya seperti apa ya. Terutama 4 besar ini, Spurs, Arsenal, City, dan Liverpool ini sudah one step ahead dibandingkan tim-tim di bawahnya. Kita lihat seberapa konsisten mereka berempat ini mempertahankan posisi mereka di 4 besar. Nah, kita ke Derby Manchester. Ini juga sama, tim merah, tapi skornya sama 3-0 tapi kalah kali ini. Kalau tadi Liverpool menang, ini Manchester United main di Old Trafford, kalah 3-0 berhadapan dengan City. Nah, kita tahu bahwa United sebelum pertandingan kali ini 3 kali menang beruntun untuk pertama kalinya musim ini, walaupun ugly win semua. City itu musim ini itu nggak sedahsyat musim lalu, terutama kehilangan De Bruyne, kehilangan Gundogan, kehilangan Rodri sempat beberapa pertandingan, itu sangat berpengaruh terhadap performa dari Arsenal City di Premier League ya. Bahkan mereka kalah di Carabao kemarin, Carabao ke FA, gue lupa, itu tanpa Rodri juga kalau nggak salah. Jadi ngaruh sekali ya, tidak ada Rodri, tidak ada Gundogan, dan tidak ada Kevin De Bruyne terutama. Soal kreativitas itu begitu ngaruh. Nah, tapi masalahnya adalah di pertandingan kali ini Rodri sudah balik, Stones sudah balik. Jadi City pakai 3-2-4-1. Nah, 3-2-4-1 City ini kita tahu dahsyat. Dari musim lalu pun dahsyat. Ya, Ederson, Walker, Diaz, Gvardiol di belakang, Rodri, Stones, 2 jangkar, 4 pemain di belakang Haaland, Grealish kiri, Bernardo Silva dengan Alvarez, Foden di kanan. Sedangkan MU yang cukup mengejutkan adalah Erik ten Hag sedikit ya, kalau gue bilang agak aneh pengambilan keputusan starting 11-nya. Onana di belakang, Lindelof back kiri, Johnny Evans yang dimainkan bukan Varane bersama dengan Maguire. Padahal Varane itu ada di bench, nggak tahu apa kurang fit atau gimana. Dalot di sebelah kanan, di 2 DM Amrabat dengan Eriksen, McTominay di belakang Haaland dengan Rashford kiri, dan Bruno Fernandes kanan. Nah, sebenarnya di babak pertama ya, strategi dari kedua klub ini cukup berjalan. Kenapa gue bisa bilang cukup berjalan? City penguasaan bola ya, mereka mengurung MU counter attack. Memang itu strategi yang kelihatannya diinginkan oleh Ten Hag.
Dan MU di babak pertama defense-nya cukup bagus sehingga membuat City pun agak kesulitan, terutama di tengah. Itu selalu di cover oleh lini tengah dari MU. Defense MU ini terutama di tengah benar-benar membuat lini tengah City yang menjadi kekuatan dari City ini tidak berbicara banyak. Walaupun still City nggak berbicara banyak pun, nggak mendapatkan space banyak pun, mereka tetap banyak peluang. Di babak pertama ada 4 save dari Onana. Duanya peluang krusial dari Alvarez satu, dan juga dari Haaland. Ya heading gila, itu save-nya outstanding. Dan kalau nggak ada Onana di pertandingan kali ini, itu bisa ya lebih dari 5 gol. Karena benar-benar peluang dari situ tuh matang-matang semua, tapi Onana lagi kayak Superman di pertandingan kali ini. Dia jadi Superman aja masih kebobolan 3 gol. Ya, kita tahu sendiri lah bagaimana. Tapi di babak pertama ya, kita kembali ke babak pertama, MU dapat berapa kali counter berdasarkan kesalahan. Kesalahan dari lini dari City sendiri, dari passing, Guardiola 2 kali, Foden sekali, Højlund dapat peluang, McTominay dapat peluang besar lewat crossing dari Bruno atau Rashford. Itu peluang besar dari Ederson, di save oleh Ederson. Jadi MU strateginya berjalan, counter, mereka dapat berapa kali counter, dan defense mereka cukup rapi. Sayangnya harus dikenai hukuman penalti menit 26. Apakah itu penalti? Iya. Gue lihat memang ada tarikan, ada si Højlund itu menahan pergerakan dari Rodri, dan itu pelanggaran. Ya, itu pelanggaran, dan kita tahu bahwa VAR itu hanya membantu, dan wasit Inggris diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri atau subjektivitas. Dari musim lalu pun begitu ya, dibandingkan untuk textbook. Maka dari itu mungkin untuk wasit yang satu ini, yang namanya, siapa nama wasitnya ya, Paul Tierney, mungkin bagi dia itu foul karena Højlund menghalangi pergerakan dari Rodri yang mencoba untuk menggapai bola tersebut. Mungkin. Maka dari itu ya, gue masih bisa pahami bahwa itu penalti. 1-0. Sebenarnya 1-0 gak ada masalah. MU masih bisa cetak 1 gol kan. 1-0 tuh belum kill the game. Tapi permasalahannya MU tetap ditekan. Setelah 1-0 itu MU tetap bertahan. Ya nggak kebobolan lagi. Itu positifnya di babak pertama. Masuk babak kedua. Ini blunder fatal dari Erik ten Hag. Ganti Amrabat dengan Mason Mount. Tidak bermain dengan DM. Ya praktis itu blunder fatal. Karena apa? Ketika itu terjadi, City jauh lebih banyak dapat space di lini tengah, dan itu membuat City di babak kedua benar-benar bermain seperti City yang kita kenal dengan 3-2-4-1-nya. MU praktis diobok-obok. Dari peluang pertamanya Foden ya kan, yang dia tendang ke atas, padahal itu jelas peluang berbahaya, lalu disusul dengan golnya Haaland. Golnya Haaland itu kan benar-benar set play dari belakang, transisi dari bertahan ke menyerang. Memang ada blunder dari lini pertahanan MU yang tidak memarking Haaland sama sekali, tapi proses dari golnya itu sangat luar biasa dari City. Dan praktis gol itu menit 49, 48 sekian, itu benar-benar membuat mental City naik segini, mental MU drop segini. Jadi ya kelihatan habis itu ya City dengan begitu smooth melakukan passing demi passing, pergerakan tanpa bola, banyak peluang bahkan yang diselamatkan oleh Onana. Kalau nggak ada Onana gue bisa bilang lebih dari 5-0. Dan mereka dapat gol ketiga, kill the game di menit 80. Foden itu pun Johnny Evans kembali, defense-nya hanya ball watching, tidak ada yang melihat, tidak ada yang melakukan pergerakan tanpa bola, tidak ada yang melihat Haaland. Dan Haaland begitu mudah mampu melakukan passing kepada Julian Alvarez. Foden. Yang Foden mampu menciptakan gol ketiga. Jadi secara overall di babak pertama MU defense-nya bagus, mereka masih bisa kalau dibilang mengimbangi juga peluang lebih banyak City, cuman minimal mereka masih dapat berapa kali counter lah, peluang. Apa yang mereka mau tuh lumayan dapat. Tapi di babak kedua praktis selesai. Praktis benar-benar kelihatan City jauh lebih mendominasi, jauh lebih bermain luar biasa, dan MU ngedrop di babak kedua. Ya kalau kita bisa lihat di statistik ya, MU itu hanya 7 shots, 3 on target.
dan 1 big chances miss itu dari Rashford di babak kedua. That's it peluang di babak kedua. That's it, benar-benar 1 peluang itu doang. Sedangkan City 21 shots, 10 on target dan 7 big chances, 4 yang gagal. Bayangkan, itu karena Onana. Dengan ball possession 61% ya City still City ya, membuat mereka sementara dari peringkat ketiga masih di bawah Arsenal, poinnya sama tapi kalah head to head. Selisih gol pun sama tapi kalah head to head. MU yang belum aman dengan posisi 8 15 poin. Beruntung tadi West Ham kalah lawan Everton. Kalau West Ham menang, posisinya berbalik. West Ham yang ada di peringkat 8, MU di peringkat ke-9. Jadi ya kita lihat MU seperti apa ke depannya. Bawa 3 ugly win ternyata tidak bisa meningkatkan, ya mungkin meningkatkan moral mereka 1 babak, tapi ketika gol kedua itu hadir, moralnya drop lagi. Ya kita lihat nanti apakah MU bisa bangkit lagi atau tidak. Ya ini karena cukup telak ya, pukulan main di kandang sendiri lawan klub rival, kalah pula 0-3 sampai tadi supporter banyak yang pulang sebelum pertandingan kelar. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.